Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnanda Felin. Saya dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjung Pinang dari kelas 5 SRD. Rumpun pandan di tepi telaga, tempat bersarang burung merpati. 7 putri secantik bunga, kisah sedih menyayat hati. Hadirin yang budiman, pernahkah kalian mendengar kisah tentang sebuah kerajaan yang hancur? Bukan karena rajanya yang lemah, melainkan karena kesombongan dan janji yang diingkari. Hari ini saya akan membawa kalian semua ke masa lalu, menyaksikan sebuah tragedi cinta dan peperangan dalam legenda Putri Tujuh. Kisah ini diadaptasi dari buku Cerita Rakyat dari Riau, karya B.M. Syamsuddin. Alkisah, pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang anggun bernama Ratu Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang amat cantik jelita. Mereka dikenal dengan nama Putri Tujuh. Di antara ke-7 putri tersebut, Putri Maya Mengurai adalah yang paling menawan. Rambutnya hitam panjang terurai, kulitnya seputih kapas, dan tatapan matanya, aduhai, bisa meruntuhkan hati setiap pria yang memandangnya. Suatu sore, ke-7 putri ini sedang asyik mandi di lubuk sarang Umay. Mereka bersenda gurau tanpa menyadari bahwa ada sepasang mata yang sedang mengintai dari balik semak-semak. Siapakah dia? Ya, beliau adalah Pangeran Empang Kuala, seorang raja muda yang perkasa dari kerajaan tetangga. Sang pangeran terpesona, jantungnya berdebar kencang melihat kecantikan Putri Mayang Mengurai. Gadis itu sungguh luar biasa. Mulutku terkunci, mataku tak bisa beralih. Gadis cantik di lubuk Umay. Dumai, Dumai, aku harus memilikinya, aku harus meminangnya. Pangeran Empang Kuala pun segera mengirim utusan terbaiknya ke kerajaan Sri Bunga Tanjung untuk meminang sang putri bungsu, membawa tepak sirih sebagai tanda penghormatan. Namun, disinilah petaka itu terjadi, teman-teman. Menurut adat kerajaan Sri Bunga Tanjung pada saat itu, seorang adik tidak boleh menikah mendahului kakak-kakaknya. Pinangan harus urutan dari yang sulung. Ratu Cik Sima pun menolak pinangan tersebut dengan sangat halus melalui seuntai pantun yang diletakkan di dalam tepak sirih. Sirih senampan kami terima, adat Melayu dijunjung tinggi. Putri sulung belumlah berpunya, takkan mungkin melompati janji. Ketika utusan itu kembali dan menyampaikan penolakan itu, sang pangeran merasa sangat terhina. Ego dan kesombongannya terluka. Apa? Berani-beraninya Ratu Cik Sima menolak pinanganku? Aku adalah penguasa yang perkasa. Jika mereka tidak memberikan Putri Maya Mengurai secara baik-baik, maka akan kuambil dengan pertumpahan darah. Serang kerajaan Sri Bunga Tanjung! Dung, dung, dung!
Suara genderang perang bertalu-talu. Pasukan Pangeran Empang Kuala menyerang ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu Cik Sima yang panik segera membawa ketujuh putrinya ke dalam hutan yang lebat. Di sana mereka disembunyikan di dalam sebuah lubang bawah tanah yang tertutup rapat oleh semak-semak dan pohon-pohon rindang. Anak-anakku, masuklah kalian ke dalam lubang ini. Ibu sudah menyiapkan makanan dan air yang cukup untuk kalian selama 3 bulan. Tetaplah di dalam sini sampai perang usai. Ibu berjanji akan menjemput kalian. Ratu Cik Sima pun kembali ke medan perang. Perang berlangsung begitu dahsyat selama berbulan-bulan. Ratu Cik Sima mulai kelelahan dan putus asa. Di dalam keputusasaannya, Ratu Cik Sima meminta bantuan kepada jin yang mendiami hutan tersebut. Pada malam yang gelap gulita, sebuah keajaiban terjadi. Ketika pasukan Empang Kuala sedang beristirahat di bawah pohon-pohon bakau, secara ajaib ribuan buah bakau yang keras jatuh secara melesat seperti anak panah yang tajam. Bam! Pasukan Pangeran Kocar-Kacir. Pangeran Empang Kuala sendiri pun terkena hantaman yang keras dan terluka parah. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ia menyadari kesombongannya. Perang pun berakhir. Keesokan harinya, matahari terbit dengan damai. Ratu Cik Sima tersenyum lega. Perang telah usai. Aku bisa menjemput anak-anakku. Dengan langkah yang gembira, Ratu Cik Sima berlari menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, Ratu Cik Sima lupa menghitung hari. Perang berlangsung lebih dari 3 bulan. Dengan tangan yang gemetar, Ratu Cik Sima membuka lubang penutup rahasia itu. Putriku, Mayang mengurai. Kakak-kakakmu, ibu datang. Tidak ada jawaban, sunyi, senyap. Ketika Ratu Cik Sima melihat ke dalam lubang, ketujuh putrinya telah wafat karena kehabisan makanan dan air. Mereka mati dalam kondisi yang saling berpelukan. Tidak, anak-anakku, ibu yang bersalah, ibu terlambat, maafkan ibu. Ratu Cik Sima tak dapat menahan kepedihan yang amat mendalam. Tak lama kemudian, sang ratu pun jatuh sakit dan meninggal dunia menyusul ketujuh putri tercintanya. Teman-teman yang saya sayangi, kini tempat pemandian ketujuh putri tersebut dikenal dengan nama Dumai. Diambil dari kata Dumai, dari tempat ketujuh putri itu bersembunyi. Demikianlah kisah dari saya akhiri dengan sebuah pantun. Kain sutra indah ditenun, dipakai anggun oleh sang ratu. Sifat sombong haruslah ditimbun, agar hidup damai selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.